Jadi kali ini kita mau ngejelasin tentang resiko perubahan tingkat suku bunga. Tunggu. Sebelum itu, kenalin nama aku Amadeska Fitri dengan NIM akhir 005. Nama aku Tarisa Kusumardani dengan NIM akhir 001. Nah, berikut ini adalah tabel of content dari materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu definisi risiko pada suku bunga, kedua risiko pada situasi suku bunga dan saham, ketiga suku bunga dan jangka waktu obligasi, keempat konsep manajemen risiko pada suku bunga obligasi, kelima risiko pada hubungan obligasi dan saham, keenam risiko pada perubahan suku bunga dan permintaan uang, ketujuh risiko carry trade, kedelapan faktor yang menyebabkan perubahan tingkat suku bunga domestik, dan yang terakhir yaitu pengukuran risiko perubahan tingkat suku bunga. Nah, berikut ini definisi resiko suku bunga. Resiko suku bunga adalah resiko yang dialami akibat perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Resiko suku bunga juga dapat terjadi sebagai akibat dari terdapatnya mismatch antara maturities pada interest rate related product di sisi aktiva dan pasifa neraca bank. Dikarenakan resiko suku bunga ini merupakan resiko yang terjadi karena adanya perubahan suku bunga di pasar, apabila tidak dikelola dengan baik, resiko suku bunga dapat mengakibatkan kerugian bagi lembaga keuangan. Materi selanjutnya yaitu risiko pada situasi suku bunga dan saham. Pada saat seseorang memutuskan untuk mendapatkan dananya di bank dalam bentuk time deposit atau deposito, maka artinya ia sudah melihat sisi keuntungan dan kenyamanan, terutama jika ia membandingkan berinvestasi di tempat lain seperti membeli saham. Kondisi pasar saham yang berfluktuasi menyebabkan tingkat resiko memiliki posisi tersendiri. Tingkat return yang diharapkan juga penuh dengan kondisi yang berfluktuasi. Dan kata lain, jika estimasi keuntungan yang diharapkan tidak tercapai atau aktual returnnya adalah tidak diperoleh bahkan terlalu jauh, maka kerugian finansial lah yang akan diperoleh. Maka kita dapat memberikan suatu garis penegasan dalam konteks manajemen risiko, yaitu yang pertama, pada saat suku bunga mengalami kenaikan harga saham di pasar atau market price mengalami penurunan, maka investor akan cenderung memindahkan dana dari saham ke deposito atau time deposit. Kedua, pada saat kondisi pasar saham mengalami kenaikan atau bergairah, maka investor cenderung akan memindahkan dana yang tersimpan di deposito ke saham dengan alasan berinvestasi di saham dianggap memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Ketiga, investor memiliki karakteristik sebagai penghindar risiko dan menyukai keuntungan yang sustainable atau berkelanjutan. Berikut ini suku bunga dan jangka waktu obligasi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketetapan. Ada dua bentuk keputusan yang bisa berlaku atau diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu yang pertama obligasi dengan jangka waktu pendek atau short term, yang kedua obligasi dengan jangka waktu panjang atau long term. Dapat dikatakan obligasi jangka waktu pendek memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi yang jangka panjang. Sebagai contoh, pada tanggal 26 Februari 2009, misalnya pemerintah menerbitkan obligasi dengan tenor 5 dan 10 tahun. Untuk tenor 5 tahun telah diserap pasar senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat dengan yield atau bunga 10,5%. Sedangkan untuk tenor 10 tahun diserap pasar 2 miliar dolar Amerika Serikat dengan yield lebih tinggi yaitu 11,75%. Selanjutnya yaitu konsep manajemen risiko pada suku bunga obligasi. Terdapat 4 konsep yang dapat dilihat dari segi perspektif manajemen risiko, yaitu yang pertama, dengan kondisi suku bunga obligasi yang cenderung stabil, masyarakat akan lebih nyaman dan menguntungkan daripada menempatkan uang tersebut di pasar, atau asumsi menginvestasikan ke pasar akan jauh lebih memiliki tingkat risiko yang tinggi. Kedua, jika seorang membeli obligasi dengan masa tenor 20 tahun dan suku bunga fix, artinya pemegang obligasi tersebut akan selalu menerima keuntungan stabil selama 10 tahun sebesar angka tersebut. Di samping penerimaan dari keuntungan bunga obligasi tersebut, ia juga memiliki kesempatan untuk mengalokasikan dananya ke tempat lain, yang juga memiliki sisi profitable dan risiko yang rendah. Ketiga, penjualan obligasi dengan masa 5 hingga 10 tahun dan jarak suku bunga yang tidak begitu tinggi. Ini akan memberi kenyamanan dari segi mengelola dana hasil penjualan obligasi sesuai dengan master plan yang dikonsepkan sejak awal tanpa harus terburu-buru dan bekerja secara under pressure atau di bawah tekanan. Keempat, pemegang serta pembeli obligasi umumnya adalah mereka yang memiliki kelebihan dana dan menginginkan dana tersebut diamankan ke tempat yang memiliki risiko yang seminimal mungkin. Salah satunya adalah dengan membeli obligasi, khususnya obligasi yang dijual oleh pemerintah.
Berikut ini resiko pada hubungan obligasi dan saham. Obligasi adalah surat berharga yang dijual kepada publik di mana dicantumkan beberapa ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang menjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga terkait. Obligasi yang memiliki tingkat suku bunga tetap dan obligasi yang memiliki tingkat suku bunga berubah berdasarkan keadaan pasar mampu memberikan pengaruh khusus pada keputusan yang dibuat oleh seorang investor. Maka dari itu, pada saat investor memegang obligasi dengan suku bunga tetap dan pasar saham mengalami kenaikan atau tingkat kegairahan, maka pasar saham mengalami peningkatan sejumlah dananya dari obligasi ke saham. Sebagai contoh, suku bunga obligasi adalah 10,5% dengan masa tenor 5 tahun dan bersifat fix atau tetap. Sedangkan pada pasar saham mengalami kegairahan dan diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan yang konstan dalam masa 3-5 tahun ini. Kondisi ini menyebabkan investor yang profitable akan cenderung untuk memilih membawa dana yang dimiliki untuk diletakkan di pasar saham. Materi selanjutnya yaitu risiko pada perubahan suku bunga dan permintaan uang. Secara sederhana, kita dapat menyimpulkan bahwa permintaan uang sangat dipengaruhi oleh faktor kondisi berlakunya suku bunga di pasaran dan begitu pula sebaliknya. Kondisi naik dan turunnya suku bunga ditetapkan oleh perbankan lebih jauh mampu memberi pengaruh pada kondisi perkembangan bisnis suatu negara. Pada saat penawaran uang ditingkatkan, maka jumlah produksi akan terjadi peningkatan dengan asumsi daya beli masyarakat juga akan terjadi peningkatan. Kondisi ini terjadi pada saat A bergerak ke B dan C, serta kuantitas permintaan uang oleh publik juga terjadi peningkatan yaitu dari Q1 bergerak ke Q2 dan Q3, di mana otomatis ini juga akan diikuti oleh pergerakan oleh R1 ke R2 hingga R3. Berikut ini resiko carry trade. Resiko carry trade adalah bentuk perilaku investor dalam melakukan investasi dengan cara meminjam dana dari suatu negara dan yang memiliki tingkat suku bunga yang rendah dan selanjutnya membawa dana tersebut untuk diinvestasikan atau ditanamkan pada negara yang memiliki tingkat suku bunga yang tinggi dengan harapan akan memperoleh selisih keuntungan di sana. Persoalannya adalah jika suku bunga kembali ke posisi normal atau rendah, maka dana yang berasal dari carry trade tersebut akan ditarik kembali untuk dibawa ke tempat asalnya. Kasus carry trade ini hampir memiliki kesamaan dengan hot money atau arus dana asing jangka pendek. Materi selanjutnya itu faktor yang menyebabkan perubahan tingkat suku bunga domestik. Terdapat 3 faktor yang mampu memberi pengaruh pada suku bunga domestik suatu negara, yaitu yang pertama, kondisi ekonomi global, yang kedua, stabilitas ekonomi dalam negeri, dan yang ketiga, stabilitas sosial dan politik dalam maupun luar negeri. Bila ketiga hal ini terjadi dengan terus-menerus dan tidak mendapatkan penanganan yang serius, terutama dari lembaga yang berwenang, khususnya Bank Sentral yaitu Bank Indonesia, maka diperkirakan secara jangka panjang akan memberi efek pada stabilitas suku bunga. Kondisi stabilitas suku bunga yang bersifat tidak stabil yaitu berubah dari yang diharapkan oleh banyak pihak, khususnya para pelaku ekonomi seperti pebisnis, baik kelas atas, menengah, dan bawah, akan berujung kepada penurunan pendapatan yang akan diperoleh. Namun sebaliknya, jika suku bunga cenderung stabil dan berada pada kondisi yang diharapkan, maka artinya resiko yang akan diterima adalah lebih kecil dari yang diperkirakan. Kecilnya resiko yang menyebabkan pihak pelaku bisnis cenderung akan mampu memperbesar profit secara sistematis. Nah, berikut ini pengukuran resiko perubahan tingkat suku bunga. Yang pertama, ada metode penelitian kembali atau repressing model. Yang pertama, periode harian. Repressing model mencoba mengukur resiko perubahan tingkat bunga dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Model tersebut ingin melihat bagaimana pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap pendapatan yang diperoleh oleh suatu organisasi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama, mengidentifikasi dan mengelompokkan aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Yang kedua, menghitung gap antara aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga dan menghitung perubahan pendapatan. Selanjutnya, periode lebih dari 1 hari. Dengan menggunakan cara yang sama, kita bisa memperluas kelompok periode dari 1 hari menjadi 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun, dan lebih dari 5 tahun. Lalu, gap sebagai indikator resiko tingkat bunga. Gap disebut juga sebagai cumulative gap atau
KGP 1 tahun, RSA dengan RSL. Selanjutnya, perubahan tingkat bunga yang berbeda untuk aset dan kewajiban. Dalam beberapa situasi, perubahan tingkat bunga untuk aset dan kewajiban bisa berbeda. Jika hal itu terjadi, maka efek perubahan tingkat bunga terhadap pendapatan dan perubahan biaya bisa dihitung satu persatu. Metode selanjutnya yaitu metode jangka waktu atau maturity method. Perhitungan gap jangka waktu. Metode repricing atau penilaian kembali mempunyai kelemahan terutama karena tidak memperhatikan efek perubahan nilai pasar dari perubahan tingkat bunga. Jika tingkat bunga meningkat, diskon rate atau tingkat perdiskonan akan meningkat. Dalam beberapa situasi, metode yang memperhatikan efek perubahan nilai pasar penting diperhatikan. Misal, satu bank membeli obligasi dengan tujuan untuk investasi atau dipegang sampai jatuh tempo. Dalam situasi tersebut, bank akan mencatat nilai historis obligasi tersebut di neracanya. Bank memperoleh pendapatannya hanya dari kupon bunga yang dibayarkan. Metode repricing ini akan lebih sesuai dipakai dalam situasi tersebut. Imunisasi dengan metode jangka waktu. Jika suatu bank ingin melakukan imunisasi melalui metode jangka waktu, agar perubahan tingkat bunga tidak akan mengakibatkan kerugian, maka bank menyamakan jangka waktu aset dengan jangka waktu kewajiban. Metode yang ketiga yaitu metode duration atau duration method. Kelemahan metode jangka waktu. Imunisasi dengan menyamakan jangka waktu aset dengan jangka waktu kewajiban tidak bisa sepenuhnya melindungi modal saham. Misal, metode durasi memperbaiki metode jangka waktu karena metode durasi memperhitungkan timing dari setiap aliran kas. Perhitungan durasi. Durasi bisa didefinisikan sebagai rata-rata tertimbang jangka waktu aliran kas dengan pembobot porsi present value dari setiap aliran kas tersebut. Karakteristik durasi. Durasi akan meningkat jika jangka waktu aset semakin panjang, menurun jika yield meningkat, dan menurun jika kupon bunga meningkat. Nah, itu dia materi mengenai risiko perubahan tingkat suku bunga. Semoga ilmunya bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa!